banget hari ini. Lelah. Oh iya, untung ada Amote yang bisa mengembalikan semangat aku. Selain menjaga kesehatan gigi dan mulut aku juga gak lupa untuk merawat kulit aku. Kandungannya bagus loh, sehingga bisa menghasilkan banyak manfaat untuk kulit. Minum 2 kali sehari ya. Selamat mencoba. Terima kasih Amote. Sebetulnya detoksifikasi tubuh bisa melalui 4 cara, yaitu melalui pencernaan, melalui hati, ginjal, ataupun kulit. Nah, ada juga cara-cara untuk mendetoksifikasi kulit wajah. Yang pertama, sediakan waktu 1 hari dengan tidak menggunakan make up, baik bedak, concealer, maupun make up mata. Bisa juga dengan 1 hari menyediakan waktu dengan tidak menggunakan skincare. Biarkan kulit wajah melakukan fungsi alaminya. Kemudian bersihkan juga wajah dari skincare ataupun make up menggunakan bahan-bahan alami seperti cuka. Kadar kolagen dan antioksidan. Dan alasan aku minum Amoti karena menurut aku perawatan dari dalam itu juga penting. Jadi tidak hanya perawatan dari luar doang yang kita perhatiin. Yang aku suka dari minuman kolagen Amoti, dia tuh rasa buah plumnya kerasa banget. Dan yang enaknya tuh dia segar banget pas minum pakai air dingin. Dan juga dia itu nggak enak, yang pasti kalian bakal suka banget deh rasanya. Kalian pengen glow up tapi gagal terus? Coba deh rawat kulit kalian dari dalam juga. Contohnya minum suplemen herbal dari Amuti ini. Kandungannya tuh banyak banget. Contohnya ada glutathione, kolagen, dan juga ada vitamin C. Untuk penderita DMA dan juga asam lambung tetap bisa konsumsi juga loh. Yang pasti Amuti ini bisa mencerahkan kulit kalian sekaligus menjaga kesehatan kulit kalian. Rasanya tuh juga enak banget. Bisa kalian konsumsi 2 kali sehari setelah makan dan disajikan dengan air dingin atau suhu ruangan. Yuk rawat kulit kalian dari dalam juga ya. Hai semuanya, jadi hari ini aku lagi minum Amote nih. Ini udah waktunya aku minum Amote. Nah, aku mau ngasih tau ke kalian kalau Amote ini minuman kolagen dalam bentuk serbuk saset yang kalau itu warna jadi warna pink tuh, kayak gitu. Dan rasanya itu rasa buah plum yang dimana manis dan segar banget. Kalian harus tahu kalau si Amote ini punya banyak banget khasiat. Yang pertama itu bisa melembabkan kulit, mencerahkan kulit, terus mengencangkan kulit, anti-aging, terus juga bisa menghilangkan stretch mark dan juga flek hitam. Keren banget gak sih? Dan gak ketinggalan tentunya juga ada antioksidan dan bisa meningkatkan kolagen dalam tubuh kita. Dan ini juga udah halal BPOM loh, jadi udah pasti ini tuh aman banget buat dikonsumsi. Kalian masih inget nggak kalau aku pernah bilang sama kalian kalau perawatan tuh nggak cuman dari luar aja, tapi wajib banget dari dalam. Salah satunya minum kolagen. Aku tuh lagi coba kolagennya Amoti. Kalian tahu banget kan kalau aku tuh emang suka minum kolagen nih ya. Enak banget rasanya tuh kayak buah plum. Terus fungsinya tuh apa sih minum kolagen? Jadi kolagen ini bisa mencerahkan kulit, terus melembabkan kulit, dan bisa juga jadi anti-aging. Dan dia tuh jangan khawatir udah BPOM dan halal juga. Jadi jangan khawatir teman-teman. Terus buat teman-teman nih yang pengen tanya-tanya, terus kayak pengen tahu lebih lengkapnya manfaatnya apa, kan bisa langsung aja cek Instagram sekarang juga. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Amote lovers. Ketemu lagi dengan saya Dr. Dinda, official konsultan dari Amote.
Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Thank you buat yang udah gabung. Jangan lupa yang temen-temennya yang belum pada gabung, buruan dicolek. Hai, buruan gitu. Selamat malam. Ya, kembali lagi. Kita ngobrol tentang seputar kesehatan kulit. Boleh yang mau langsung ngobrol, langsung nanya, silahkan aja. Nah, pada diminum belum ya amotenya? Udah belum ya? Kalau udah ya syukur. Udah dibeli masa nggak diminum ya? Sorry ya, suaranya lagi kecil. Iya, aku tuh baru aja selesai radang, terus masih ada sisa-sisa sedikit radang. Teman-teman hati-hati karena ini lagi musim segala musim ya. Mau dibilang musim pilek iya, musim batuk iya, musim pancaroba iya. Jadi kalau habis minum es tuh harusnya minum air hangat biar nggak batuk. Oke, kita mau ngobrol apa malam ini enaknya? Nanti tuh biasanya kalau ada yang nanya satu, terus nanti berlanjut pembahasannya tentang itu. Terus musim apa lagi ya? Musim rambut rontok juga. Ada rambutnya rontok banget. Tapi minum amote rambutnya jadi nggak rontok. Tahu nggak kenapa? Soalnya amote itu kan suplemen kesehatan kulit salah satunya. Walaupun sebenarnya itu suplemen kesehatan, tapi konsennya banyak ke kulit. Padahal sebenarnya kesehatan itu nggak cuma ke kulit, ke ginjal, ke hati, ke hepar, ke usus, tuh macam-macam. Nah, jadi karena amote ini isinya ada glutathione, ada kolagen, nyehatin kulit. Nah, akar rambut ini kan tempatnya ada di dalam kulit juga. Nah, kalau kita minum suplemen kesehatan kulit, kulitnya sehat, ternutrisi dengan baik, akar rambut jadinya juga ikut sehat, ikut ternutrisi dengan baik juga. Makanya dia akan lebih kuat, jadi nggak gampang rontok gitu. Terus faktor-faktor lainnya yang bisa bikin rambut rontok tuh berminyak. Kang ngerasa suhunya lagi panas banget, lagi gerah, kulit kepalanya berminyak, itu juga pasti resiko rontok juga lebih gede. Oke, penanya pertama dari Mbak Nabila Syakila. Lagi hamil 8 bulan mau konsumsi amote, apakah harus 1 saset atau setengah saset? 1 saset, nggak apa-apa, diminum aja. Soalnya udah di atas, udah masuk ke trimester 3, yaitu bulan ke-7, 8, 9. Jadi silahkan sok atuh diminum. Semoga lerengnya lancar ya. Nih kalau 8 bulan nih 9 bulan berarti bulan depan udah lahir. Nanti recovery-nya sepengalaman aku, karena dulu aku pertama kali konsumsi amote itu waktu habis lahiran. Anakku kayaknya masih usia 6 bulan gitu deh. Nah, terus 6 bulan pasca lahiran tuh kan hormon lagi turun semua ya. Tahu nggak ciri-ciri hormon turun? Kulitnya turun, kecerahannya, kekencangannya, payudaranya turun, terus rambutnya rontok, moodnya nggak stabil, selera makan berantakan, nggak tahu berantakan naiknya atau berantakan turunnya ya. Itu tuh adalah tanda-tanda hormon kita tuh emang lagi drop abis-abisan. Itu tuh 6 bulan setelah lahiran. Nah, biasanya di sini keluhan paling banyak ke kulit sama ke kerontokan rambut ya biasanya. Nah, terus aku ketemu amote, aku minum, menurutku signifikan antara kerontokan rambutku dengan tidak setelah minum amote itu signifikan, jadi nggak rontok. Terus kulit jadi lebih cerah waktu itu. Ya, 6 bulan begadang, yang emak-emak pasti related banget nih. Begadangan, makan nggak teratur, lecek-lecek deh, skincarean juga nggak sempet, terus ketolong minum amote, jadi nggak sempet skincarean, tapi aku punya cara lain untuk menjaga kesehatan tubuh dan kulitku. Ditambah lagi stamina rasanya nambah, nggak yang gampang capek gitu, nggak juga sih ya. Nanti rasain deh kalau udah, kan minum amote kan 6 bulan setelah lahiran ya, jadi setelah bayinya usia 6 bulan kita baru boleh
baru diperbolehkan untuk minum amote sebaiknya. Itu menurutku signifikan gitu. Jadi kalau butuh suplemen, malah ada yang cerita kemarin asinya jadi tambah banyak begitu. Iya benar, menyusui terus habis itu rambut rontok tuh emang waduh gimana ya, mau pakai serum tuh kadang cocok kadang enggak, tapi menurutku minum amote cukup sih, habis itu nggak rontok lagi. Walaupun ya jangan dibandingin sama tebalnya rambut waktu masih gadis. Oke, cara mengatasi rambut beruban. Sebenarnya tuh uban itu merupakan tanda bahwa tubuh kita mulai menua. Nah, apa sih yang bikin rambut tuh beruban? Kebanyakan pertanyaan sebenarnya kebalik. Apa sih yang bener tuh? Apa sih yang bikin rambut kita tuh hitam? Yaitu adalah melanin atau warna, zat warnanya. Nah, zat warna ini yang bikin kulit lagi rambut kita tuh hitam. Ketika zat warna itu habis, tidak lagi diproduksi karena udah habis ya, udah masanya habis ya stoknya, maka helai rambut tidak lagi memiliki warna hitam. Kemudian yang tumbuh berwarna putih. Nah, itulah yang disebut uban. Tandanya memang kita sudah dimakan usia. Begitu. Untuk cara-cara mencegah uban sampai saat ini belum ada yang signifikan banget gimana caranya biar nggak beruban. Jadi seenggaknya kita tahu bahwa ketika uban sudah muncul, tandanya tubuh kita tuh sudah mulai menua, ya kan? Sudah mulai habis melanin atau zat-zat lain yang bisa memberi warna pada rambut. Tandanya kita harus ambil zat-zat tersebut dari luar. Bentuknya apa? Suplemen. Nah, suplemen ini walaupun kemudian suplemen ini tidak membuat rambut kita menjadi hitam, setidaknya suplemen ini bisa membantu zat-zat yang sudah mulai berkurang karena kita sudah menua tadi. Begitu. Yang paling penting adalah sakit kronis, diabetes mellitus, jadi punya hipertensi, kulitnya jadi keriput, fungsi ginjal nggak lagi bagus, terus aging lah ya, pokoknya menua tuh karena kita terpapar oleh radikal bebas. Nah, supaya kita nggak menua, maksudnya kita mencegah penuaan supaya efeknya nggak terlalu kelihatan di kita, minum antioksidan. Antioksidan yang paling bagus namanya itu glutathione. Glutathione ada di mana? Di amote. Gitu loh, gampang kan? Supaya caranya biar tekniknya tetap awet muda. Jadi kita harus sadar diri bahwa yang namanya waktu itu pasti maju ke depan, nggak mungkin ke belakang. Jadi kita tuh harus tetap mengikuti perjalanan waktu ini, apa aja yang bisa kita cegah penyakitnya dan bagaimana cara mencegahnya. Menurutku dengan mengkonsumsi suplemen yang pas, yang cocok sama kebutuhan tubuh kita, apalagi tadi ada antioksidannya, menurutku harus diminum daripada tubuh kita nggak terbantu oleh suplemen atau sumber nutrisi dan zat-zat lainnya. Jadi kayak motivasi utamaku minum amote adalah biar aku awet muda, menolak tua. Waalaikumsalam. Dok, kalau ada lambung cara minumnya amote gimana dok? Diminum dari mulut. Aku juga punya lambung, kenapa? Maksudnya sakit lambung kali ya. Kadang tuh aku tuh ketemu pasien, dok saya tuh punya jantung. Lah iya bu, saya juga punya jantung. Salah tuh nanyanya. Maksudnya kalau ada sakit jantung. Oke nih dok, kalau ada sakit lambung cara minum amote gimana dok? Caranya diminum, makanya ada aturan minum amote adalah setelah sarapan atau setelah makan malam. Nah itu ada tujuannya, supaya sebenarnya tujuannya bukan terus yang melindungi lambung biar nggak sakit pas minum amote itu enggak. Cuman dengan adanya makanan dulu di dalam lambung kita, maka penyerapan amote itu akan lebih terbantu gitu, lebih mudah diserap oleh apa sih namanya? Itu yang rambut-rambut halus yang ada di dalam lambung tuh, ya itulah lupa tuh, jadi lebih mudah diserap begitu. Waalaikumsalam. Oke, minum amote
Emangnya ada apa juga ngaruh kesehatan badan dok? Soalnya saya lagi gak enak badan, tak gencer amotnya alhamdulillah kembali baik. Yes, jawabannya 100% iya, karena kandungan amote udah glutathione tadi, antioksidan, terus ada kolagen. Ya, kolagen juga tuh merupakan zat yang bisa menambah daya tahan tubuh. Terus ada vitamin C-nya juga, ada teripang. Teripang tuh nutrisinya banyak vitaminnya. Terus ada sakura, ya kan, ada ekstrak sakura juga. Nah, itu semua nggak ada yang mubazir, itu semuanya kepake di dalam badan untuk meningkatkan stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi akan ada bedanya ketika kita minum amote rutin sama enggak. Sama kayak tanaman yang biasanya dipupuk sama yang nggak pernah dipupuk sama sekali, pasti beda dong. Walaupun tuh judulnya ini merendah, menurutku merendah, judulnya cuman suplemen kesehatan kulit, padahal sebenarnya suplemen kesehatan kita semua gitu, dari ujung rambut ujung kaki luar dalam tuh semuanya tersuplemen dengan baik. Itulah yang kemudian bikin tubuh kita jadi nggak gampang sakit dan staminanya bagus. Kalau dalam dunia pengobatan, antibiotik itu digunakan untuk menghilangkan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Tapi di dunia pengobatan juga, farmasi atau kedokteran, yang namanya virus itu tidak selalu bisa diobati dengan antivirus. Kalau bakteri kan dengan antibiotik, kalau jamur ya dengan antifungal atau anti jamur. Nah, virus ini dia nggak selalu bisa diobatin pakai antivirus. Tapi virus ini dia tuh karena punya kapsul tersendiri, nanti kalau tak jelasin bisa 3 tahun ya, habis itu lulus esket. Virus ini dia punya mekanisme sendiri di mana justru yang bisa melenyapkan dan memusnahkan virus itu adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, makanya kenapa kadang orang pilek, orang batuk yang penyebabnya virus tuh nggak dikasih antibiotik, paling cuma dikasih vitamin. Nah, yang benar tuh gitu. Jadi vitaminnya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh kita nanti ini yang akan melawan si virus. Gitu cara kerjanya. Jadi yang dikuatkan adalah daya tahan tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh tadi dapatnya dari mana? Dari kolagen, glutathione, terus ada vitamin C, ya kan pasti dapat vitamin C kan. Nah, itu adalah cara-cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya kenapa orang yang rajin olahraga, orang yang boboknya teratur, kemudian rajin minum suplemen-suplemen, pasti daya tahan tubuhnya lebih bagus dan nggak gampang sakit. Begitu, sehatnya dapat, cantiknya dapat. Dok, izin share. Iya, Mbak Eni, boleh. Ada testimoni dari mitra saya, minum Alfote habis 17 saset. Miss V kenceng. Miss V gak bau, suaminya merasa bahagia banget dan menyuruh istrinya rutin minum Amote. Alhamdulillah, di tim saya mitra yang konsumsi Amote bertambah. Istrinya pun lebih bahagia dengan hasil Amote yang banyak banget. Amote, terima kasih Amote. Wah, berarti ganti lagi nih judulnya, gak cuma suplemen kesehatan kulit ya, tapi juga suplemen kesehatan rumah tangga. Kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih sekali share-nya, testimoninya Mbak Eni. Begitu. Aku bahkan nggak tahu kalau efeknya bisa sebegitu jangka panjangnya ya. Tapi ikut senang. Karena kolagen itu dia memang tersohornya dia akan meningkatkan kelembapan pada kulit sehingga kulit itu menjadi kencang. Begitu ya. Menurutku kulit itu kan di banyak tempat ya, walaupun di dalam mulut ini namanya juga kulit mukosa. Nah, di Miss Vipin sama ya juga ada kulitnya. Jadi kalau di wajah aja bisa lebih kencang ya, jadi bisa bayangkan di tempat lain mungkin juga lebih mengencang karena kadar cairannya terjaga. Begitu ya. Jadi siapa yang mau suplemen kesehatan rumah tangga tahu kan harus minum apa. Pantes ya suami tuh juga menjadi donatur untuk minum Amote. Nah ini seneng nih karena kemudian minum Amotenya disupport sama suaminya ya kan. Jadi suaminya tuh sudah menjadi donatur tetap untuk persediaan Amote di dalam rumah. Baik sekali. Tua itu pasti, awet muda itu pilihan. Wah, aku suka banget nih hashtagnya. Makasih Mbak Lilis Nadia Aprilia. Tua itu pasti, awet muda itu pilihan bersama Amote. Cocok. Tapi ya kalau dilihat-lihat ya,
Ada nggak yang pernah lihat fotoku waktu waktu 2019 awal-awal aku ikut Amot ya? Mungkin bisa dibandingin ya aku yang dulu sama aku yang sekarang. Gimana? Jujur li sih, aku kalau dari aku pribadi, ini adalah kondisi kulitku yang paling bagus seumur hidup gitu. Nggak tahu, ngerasanya gitu aja sih. Jadi kayak makin kesini kok makin terawat gitu. Padahal minum Amot aja gitu. Dok, kalau kolesterol tinggi minum amotnya aman nggak dok? Aman kalau obat kolesterolnya tetap diminum. Jangan terus minum amotnya terus obat kolesterolnya nggak diminum. Terus nanti giliran tinggi yang disalahin amotnya. Biasa deh. Ya harus tetap diminum ya obat kolesterolnya. Dokter Dinda tanya dong, kalau lagi head boleh konsumsi amotnya nggak ya? Boleh. Nggak ada tulisannya di kotak kalau lagi head nggak boleh ya? Boleh, justru aku adalah orang yang kalau lagi head sakitnya bukan main. Sakit banget. Beneran deh, sakit banget sampai nggak jarang aku tiap hari pertama itu pasti ke IGD untuk suntik. Jangan ditiru. Tapi kalau nggak digituin, aku bisa kena shock neurogenik, shock yang terjadi karena terlalu menahan rasa sakit. Itu bisa bikin kita shock loh. Shock tuh tekanan darah drop, tensi drop. Nah di drop tuh namanya shock. Bisa jatuh ke keadaan parah deh. Jadi sebelum aku shock, aku injeksi atau suntik obat anti nyeri. Itu saking sakitnya tiap mens. Terus aku pada suatu ketika periode gitu lagi minum amot ya, dan nggak sesakit itu. Amazing kan? Amazing. Karena salah satu fungsi dari kolagen dan glutathione itu dia menstabilkan hormon. Kalau kita lagi head tuh hormonnya tuh nggak seimbang, antara estrogen atau progesteron tuh dia nggak seimbang gitu loh. Nah dengan stabilisator hormonal ini, maka efek-efek yang dirasakan waktu kita hamil, waktu kita menstruasi itu akan lebih stabil. Dok, saya sempat kaget juga dengan testimoni Mitra. Apakah amotnya bisa ngencengin otot misfi? Juga bisa bikin misfi gak bau? Makanya dicoba dulu. Kalau yang gitu aku secara langsung belum pernah memastikan ya. Tapi secara teori to be honest, it's possible. Mungkin aja itu terjadi kok. Nah, tapi kesehatan misfi itu juga penting ya. Misfi itu kan pasti akan keputihan. Nah, keputihannya tuh ada yang normal, ada yang nggak normal. Ketika keputihannya normal tuh gimana? Normal itu tidak berbau, tidak gatal, tidak gronjalan, konsistensinya cair aja. Itu yang normal. Yang nggak normal apa? Bau berwarna-warni, kuning hijau, mungkin malah ada merahnya, terus bergeronjal, nggak cair doang tapi ada apa ya, perkejuan kalau kita bilangnya, karena kayak keju, berbuih, gatal, nggak enak, itu sudah patologis atau sudah mengindikasikan adanya suatu kondisi tertentu yang membutuhkan pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut. Tapi kalau selama keputihan yang normal, aku rasa nggak apa-apa. Jadi keputihan tuh nggak semuanya penyakit ya, tapi ada juga keputihan yang fisiologis kalau kita bilangnya normal begitu. Nah kalau sudah mulai keputihan yang patologis tadi yang aku bilang, berwarna, berbau, tidak nyaman, itu lebih baik langsung periksa ke dokter supaya tahu ada apa nih di balik ketidaknyamananku ini, begitu ya. Apakah amotnya bisa untuk mengurangi kulit yang gatal seperti alergi sampai ada lukanya? Waduh. Oke, amote itu dia bisa mengurangi iritasi karena karena amote ini dia ada zat anti iritannya. Tapi harus digarisbawahi bahwa kondisi alergi ini pasti ada penyebabnya. Nah, teman-teman harus aware nih, harus cari tahu penyebabnya apa. Jadi nggak sembarang semua borok, semua kelainan kulit kemudian minum amote karena amote suplemen kesehatan kulit. Nggak gitu caranya. Tapi tetap harus diperiksa dulu. Wah, jangan-jangan punya alergi yang parah, jangan-jangan memang punya eksem, jangan-jangan punya atopi, begitu ya. Dari Mbak Lisnawati,
Dok, ada testimoni dari konsumen terbaruku, baru seminggu minum Amote, bibir terlihat lebih merah. Seneng dong ya, kulit lembab, jos banget Amote ini. Cepat banget perubahannya, padahal sebelum order Amote cerita sudah banyak minum produk yang berkolagen tapi tidak ada reaksinya. Alhamdulillah minum Amote sudah seminggu terlihat hasilnya. Sombong dulu boleh lah ya. Ya karena Amote kolagen yang dipakai itu nggak kayak kolagen lainnya. Kolagen yang dipakai Amote itu kolagen dari ikan, jadi partikelnya lebih kecil sehingga mudah sekali diserap. Jadi kalau misalnya dibandingin sama kolagen lain yang asalnya dari sapi, itu tuh lebih sulit diserap karena membutuhkan suhu metabolisme yang lebih tinggi. Jadi misalnya nih pakai kolagen B itu tuh dari kolagen sapi, dia 12 bulan baru kelihatan hasilnya. Tapi kalau minum kolagen Amote, bisa aja cuman 4 minggu, 8 minggu sudah kelihatan hasilnya. Ya, begitu ya. Amote boleh diminum setelah makan siang nggak sih? Boleh, mungkin lupa sarapan kali ya. Kan anjurannya setelah sarapan atau makan malam. Mungkin lupa sarapan atau memang nggak biasa sarapan, ya minumnya habis makan siang aja. Pentingnya menjaga daya tahan tubuh. Iya, penting loh. Menurutku ya, daya tahan tubuh tuh nggak sekedar engko loro ya koroan gitu, enggak ya. Tapi sebenarnya dengan kita menjaga diri kita, minum suplemen, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, itu menjadikan hidup kita menjadi lebih berkualitas. Ngebayangin nggak orang tidak mendiskreditkan siapapun, tapi maksudnya beberapa orang yang tidak menjaga daya tahan tubuhnya dengan baik, dia akan menjadi lebih mudah mengeluh akan kondisi badannya yang aduh aku kok sering banget pusing, badanku nggak enak. Itu akan berpengaruh kepada kehidupan pribadinya dia sebagai seorang ibu misalnya, jadi capek terus bawaannya. Kemudian kalau misalnya dalam bidang pekerjaan jadi nggak fokus, kerjaannya nggak bagus, atau mungkin di lingkungan keluarganya atau rumah tangganya mukanya jadi ditekuk terus, padahal suami tuh kalau pulang maunya lihat istri tuh sudah senyum, merekah, sumringah gitu. Itu namanya kualitas hidup. Jadi kalau kita nggak menjaga daya tahan tubuh, menjaga diri kita, maka kualitas hidup kita akan menurun. Dengan kita tidak menjaga diri kita, maka efeknya adalah ke lingkungan sekitar kita. Percaya nggak percaya tuh pasti akan kayak gitu. Makanya ya peran perempuan ini ya udah jadi ibu, jadi istri, jadi karyawan, emang harus strong. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Mau tanya kalau untuk penderita gejala paru-paru dalam masa pengobatan, aturan minumnya bagaimana ya dok? Sama. Jadi kelebihan Amote ini tuh kita tuh nggak kayak ngobatin antibiotik atau minum paracetamol yang pakai dosis-dosis gitu tuh enggak. Semua aturannya sama. Mau hamil nggak hamil, mens lagi nggak mens, berat badannya sekian, tinggi badannya sekian, kondisi sakitnya sekian, sama dosisnya 2 saset sehari. Nanti kalau ada yang nanya tolong bantu jawab ya, Amote lovers. Tunjukkan kalau kalian sudah paham. Oke. Nah, saya dok mau ngasih testimoni dulu. Saya hamil 7-9 bulan minum Amote, berharap anak punya kulit putih, cerah, bersih, sehat. Alhamdulillah pas lahir pas KSI anak saya kulitnya cerah banget. Masya Allah, Amote luar biasa banget. Terus lancar asinya. Saat saya sering menjemur bayi agak gelap. Pas saya menyusui minum Amote, anak kembali cerah. Waduh, kok kayak lampu ya? Bisa gelap terang gitu. Oke, bener-bener putih Amote jos banget. Aduh, beruntung sekali Mbak Siti. Mbak Siti tuh hamil dan melahirkan di saat Amote sudah ada. Saya waktu itu lagi hamil, melahirkan, belum kenal Amote, bahkan Amotenya belum launching, karena launchingnya pas sama aku ya. Jadi besok pas aku anak kedua, aku akan minum Amote. Alhamdulillah dok, ini habis 15 box. Wah, Mbak Dwi, seriously? Dan selalu dia stok Amote di rumah, selalu rutin minum tiap mau tidur. Love sama Amote. Pasti dah ngalah-ngalahin ya Ramadan ini kalau 15 box gini. Thank you. Kemarin konsumen saya, dari siapa nih? Dari Mbak Rifa Baturaja.
Minum amote sakit perut, perih, dan asam lambungnya kambuh. Alhamdulillah ini dapat ilmu setelah makan baru minum amote. Makasih banyak dokter Ganda. Iya, sama-sama ya. Sebenarnya kalau sakit lambung atau sakit mah itu kuncinya gampang, nggak usah berobat di Singapura atau di Malaysia mahal ya. Cukup makan secara teratur, porsinya kecil aja tapi teratur 2 jam atau 3 jam sekali. Jangan sampai perutnya terlalu kosong atau terlalu penuh. Itu aja kuncinya. Semangat. Apakah amote bisa menghaluskan kulit yang kasar setelah kena gatal-gatal, dok? Bisa, karena amote itu dia memiliki tadi ya kolagen ya. Secara nggak langsung itu akan membantu meregenerasi kulit baru. Jadi kalau kita luka terus ada bopeng-bopeng, luka-luka, itu tuh sebenarnya adalah jaringan yang terluka begitu. Jaringan yang terluka itu harus diganti dengan yang baru. Nah, kulit ini termasuk jaringan yang paling lama recovernya dibanding dengan organ-organ dan jaringan lainnya. Kulitnya lama banget, baru berefek atau baru regenerasi hilang biasanya itu tuh bisa minimal paling cepet minimal maksimal paling cepet banget itu tuh 8 minggu itu kulit tuh biasanya baru berganti dengan kulit yang baru. Ini bekas jerawat, lihat aja paling cepet 2 bulan hilang. Tapi dengan kita minum amote itu akan mempercepat begitu. Jadi kalau normal aja tuh 2 bulan baru hilang, dengan amote nih harusnya bisa lebih cepat secara teori ya. Akan membantu meregenerasi kulit yang rusak. Begitu. Aman diminum jangka panjang, of course. Bahan-bahannya sudah teruji klinis, sudah BPOM. Tadi mungkin yang kolagen apa tadi belum BPOM kali ya. Amote ini sudah BPOM dan bahannya dari alami ya. Jadi menurutku aman lah diminum. Justru kita akan nggak aman kalau nggak minum. Ya nggak sih, seperti yang aku ceritain tadi, kita makin lama makin tua. Banyak zat-zat baik yang tidak bisa lagi kita produksi karena kita yang semakin tua, sehingga kita harus dapetin zat-zat itu dari tempat lain berupa suplemen. Beda nanti kita yang dipupuk gini sama yang nggak pakai pupuk itu beda. Saya selalu susah tidur, apa percuma ya kalau konsumsi amote karena selalu begadang? Sebetulnya begadang itu tak ada gunanya. Tapi berbeda jika memang kondisi kita yang sulit tidur, berarti ada gangguan tidur di situ. Begadang itu memang tidak baik, tapi lebih tidak baik lagi begadang tanpa support apapun, tanpa support vitamin, tanpa support suplemen, atau support kesehatan mental, kesehatan badan gitu. Jadi kalau emang punya masalah tidur, menurutku ada baiknya untuk dikonsultasikan. Karena sayang, waktu kita tidur itu adalah waktu yang paling optimal dan maksimal untuk meregenerasi semua sel yang ada di dalam tubuh. Hati, hepar, paru, ginjal, semua tuh kalau kita lagi bobo, itu tuh mereka dikasih waktu untuk merebuild atau membangun ulang fondasi-fondasi yang rusak. Siang kena panas, tadi habis makan tongseng gitu itu kan jelek semua ya buat badan ya. Nah, waktu kita tidur itu memberikan waktu yang berkualitas untuk tubuh kita memperbaiki dirinya sendiri, sehingga kalau misalnya tidurnya kurang, tentu saja kualitas kesembuhan atau perbaikan diri tadi lebih berkurang gitu ya. Jadi coba dikonsultasikan kenapa kok sulit tidur ya. Semoga cepat hilang masalahnya. Dok, minum amote tapi kolesterol tinggi, aman nggak dok? Ada saran untuk kolesterol tinggi makan apa aja biar sembuh? Kebalik, justru kalau kolesterol tinggi jangan makan apa aja biar sembuh. Nggak sih, sebenarnya kita jangan memusuhi makanan ya. Makanan nggak salah apa-apa kok kita jauhin tuh ya, jangan. Yang benar adalah kita yang menjaga diri dan membatasi. Kalau kolesterolnya tinggi, cari sumber-sumber makanan yang bikin kolesterol tinggi. Tongseng, daging kambing, lemak ya kan, duren, otak, apa mana ya? Empeng tak asam urat nih. Nah tuh kita lebih baik mengatur
Apalagi kalau udah 25 atau 25 tahun ke atas ya, lebih baik jelas harus diatur banget. Boleh kok makan Padang, boleh makan sate Padang dan lain-lain tadi, tapi diatur seminggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Dan yang paling cepat naikin kolesterol tahu nggak? Gorengan. Siapa yang bisa hidup tanpa gorengan ya? Tepungnya, minyak kan kalau semakin sering dibuat goreng semakin enak bukan? Ya tapi sayangnya itu yang bikin kolesterol kita tinggi. Jadi jangan kita kemudian mendiskreditkan atau menjauhi makanannya nggak salah, tapi kita yang harus pintar-pintar menjaga hubungan dengan makanan tersebut. Banyakin sayurnya, banyakin buahnya, proteinnya secukupnya aja. Jangan dibiasain makan cuma nasi sama rendang doang, nasinya setengah piring, rendangnya 1 mangkok gitu. Waduh ya, dibarengin setengah piring nasinya, setengah piring sayur sama buahnya, rendangnya 1 mangkok. Ya kalau bisa dikurangin lah ya. Gitu ya. Jadi kita yang harus pinter-pinter menjaga hubungan sama makanan. Makasih Mbak Lilis, makasih Mbak Susi. Do, berpengaruh kah seandainya kalau minum amotnya nggak rutin? Iya, ngaruh sih. Ngaruh, tapi menurutku tetap ada efeknya. Maksudnya tuh walaupun nggak rutin, tapi tetap secara periodik minum amote tuh menurutku tetap baik sih daripada enggak sama sekali. Oke. Penderita anemia terakhir deh ya. Amankah amote untuk menderita anemia? Yang perlu diketahui pada kondisi penderita anemia adalah bukan darahnya tensinya rendah ya, beda loh. Kalau tensinya rendah namanya hipotensi. Kalau kadar hemoglobin atau sel darah merahnya rendah namanya anemia. Dia biasanya akan kekurangan zat besi. Zat besi paling banyak didapat di mana? Di daging merah. Nah, amote tidak ada hubungannya dengan hal-hal tersebut. Jadi, silakan tetap diminum. Oke, satu lagi terakhir. Dok, kalau penderita kanker minum amote boleh nggak? Nah, ini beda lagi kondisinya. Penderita kanker, kalau pas dia kankernya aja, kondisi kankernya ini menggerogoti tubuhnya. Jadi, nutrisi yang harusnya buat otak, sama jantung, sama jaringan-jaringan ujung tangan, ujung kaki, segala macam itu dimakan sama si sel kanker. Jadi, si sel kanker ini dia analoginya sebagai seorang monster yang makan semua nutrisi kita, makan semua badan kita. Itu namanya sel kanker. Nah, pada teman-teman yang menderita kanker, daya tahan tubuhnya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kita. Sehingga untuk makan gak cuma amote, semua yang dikonsumsi itu harus dikonsulkan terlebih dahulu, aman apa enggak, dan tergantung juga kondisi kankernya ada di stadium mana, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah gabung, seru banget ngobrolnya, atau aku yang seru sendiri. Semoga ya tadi yang aku ceritain, yang kita obrolin tadi ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kalau manfaatnya baik, tolonglah disampaikan ke handai taulan atau teman-teman yang lain supaya menjadi amal kita bersama. Terima kasih buat teman-teman yang udah antusias nanya, nemenin ngobrol dan juga gabung. Sampai ketemu di ngobrol santai bersama Amote berikutnya. Oke? Semoga semuanya tetap sehat, jangan lupa minum amotenya. Dadah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada yang hadir belum ya? Maaf terlambat. Aduh, maaf ya, Pucel nih.
Mari kita sambil main make-upan karena baru banget pulang dari kantor. Oke. Jadi aku mau touch up bentar. Maaf ya. Selamat malam. Oke. Aku nggak pernah dandan menor-menor sih ya. Jadi beneran cuman pakai lipstick sama bedak. Jadi udah gitu doang. Selamat malam. Akhirnya kita ketemu. Tadi lagi di jalan. Sorry. Oke. Jadi ceritanya udah batuk minggu ketiga nggak selesai. Jadi nanti kalau di tengah-tengah ngobrol ada batuk-batuk lagi, mohon dimaklumi ya. Karena udah minum obat dari segala macam penjuru, nggak manjur-manjur. Oke, kita buka dulu. Selamat malam buat teman-teman Amote Lovers, welcome. Semoga semuanya sehat. Perkenalkan, saya Dr. Dinda, konsultan official dari Amote. Dan hari ini seperti biasa kita akan live bareng Amote dan ngobrol-ngobrol tentang semua yang pengen teman-teman tanyain. Silahkan aja, mumpung ya langsung ketemu sama aku. Jadi nggak perlu ngantri-ngantri lewat CS atau komen-komen. Jadi yang pengen ditanyain silahkan langsung tanya aja. Oke. Duh, gimana nih? Pengen ngobrol apa gitu kira-kira malam ini? Nih ya, akibat batuk 3 minggu terus matanya tuh jadi kayak ngantong, kayak orang kalau sakit itu biasanya kelihatan dari matanya. Kalau matanya ngantong, matanya gelap bawahnya, itu biasanya emang kurang istirahat atau kondisinya emang lagi nggak fit. Itu paling gampang kelihatan. Kalau di kedokteran sendiri, mata itu bisa mencerminkan kondisi tubuh. Kalau misal matanya ngantong, kering, mungkin dehidrasi, cowong gitu. Kalau matanya bengkak, mungkin terlalu banyak garam dan kurang tidur. Terus kalau matanya menghitam kayak saya gini, mungkin kebanyakan batuk ya, jadi capek, tidur juga batuk, kayak enak, pokoknya kurang istirahat. Gitu deh. Selamat malam dari Gresik, dari Lamongan, dari Jaksel, dari Boyolali. Siapa lagi nih yang datang malam ini? Oke. Kira-kira mau ngomong apa ya? Kok lagi gak punya bahan nih? Gimana teman-teman? Seputar apa ya enaknya ya? Seputar cairan tubuh kali ya. Ini kan lagi musim apa nih? Musim pancaroba. Kadang tuh kayak kemarin seharian alhamdulillah ya 17 Agustusan cuacanya cerah seharian. Di Jogja cerah, di Jakarta cerah ya dari pagi sampai sore ya. Lihat upacara di Istana Negara. Di tempat teman-teman gimana? Ada yang hujan apa enggak? Nah, kalau udara panas banget tuh kadang muka tuh kerasa panas juga. Nah, hati-hati nih kalau kita habis panas-panas terus mukanya kerasa panas terus, bisa jadi sebenarnya kita lagi kena sunburn atau luka bakar akibat sinar matahari. Itu bisa terjadi. Jadi luka bakar itu nggak harus yang bikin melepuh, nggak harus yang bikin bula, bikin sampai putih atau hitam gitu. Tapi luka bakar itu bisa juga karena terbakar sinar matahari. Itu juga namanya luka bakar. Hanya saja derajat luka bakar itu kan beda-beda. Ada yang derajat 1, 2, dan 3 yang paling parah. Nah, derajat 1 tuh gosong. Itu tuh luka bakar sebenarnya loh. Jadi nanti habis terbakar oleh matahari itu akan kulitnya mengelupas. Itu adalah luka bakar derajat 1. Jadi jangan jangan kemudian nggak ada bulanya, nggak ada luka lecetnya, maka itu bukan luka bakar. Enggak, sebenarnya sensasi gosong, sensasi panas itu tuh luka bakar.
Terus apa sih yang harus dilakuin kalau misalnya kita luka akibat terbakar sinar matahari? Biasanya paling sering di tangan ya. Yang pertama, perhatikan perubahan suhu, jangan dari panas banget dari luar terus disiram pakai es batu. Nah, ini akan merusak jaringan. Nanti jaringannya jadi nekrosis atau rusak atau mati gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah dikalemin. Makanya ada krim-krim kayak soothing cream gitu kan. Calm cream itu sebenarnya untuk meredakan peradangan atau akibat dari luka bakar tadi. Boleh aliran air, boleh, terus pakai aloe vera gitu boleh, itu juga untuk meredakan, tapi jangan dikasih suhu yang terlalu ekstrim. Misalnya kita dari panas banget terus masuk ke tempat dingin banget, ngaku deh nih biasanya pasti badannya jadi nggak enak lah dari tempat panas terus ke tempat dingin gitu. Itu adalah efek jangka pendek ya. Kalau kita sering kena sunburn atau panasnya sinar matahari, itu efek jangka pendeknya itu tadi akan terasa luka bakar, panas, terus 2-3 hari biasanya akan meletek. Tapi untuk efek jangka panjangnya ini lebih nggak bisa dihindarin lagi. Kalau efek jangka pendek kan ngelupas, ya udah ganti kulit yang baru. Tapi kalau efek jangka panjang itu malah bisa timbul flek nih. Mana nih yang jawab flek tadi benar. Jadi karena si sinar matahari atau sinar UV ini dia punya efek untuk bikin flek tuh. Jadi apa namanya, dia akan muncul flek kita. Nah, ini malah susah ngilanginnya. Terus habis itu belum lagi efek-efek kalau elastisitas dari kulitnya tuh turun, kulitnya jadi keriput, terus habis itu jadi turun, jadi kelihatan lebih cepat menua alias penuaan dini gitu. Nah, iya, kadang kita yang nggak kita sadarin adalah tiap hari sebenarnya terpapar sama sinar matahari. Sebenarnya ya nggak mungkin ya kita hidup tanpa sinar matahari, itu nggak mungkin. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pakai sunscreen. Di tahun 2022 ini, dimana suhu sudah semakin tinggi dan indeks UV juga semakin ganas di kulit, efeknya nggak pareng, nggak boleh banget yang namanya keluar tanpa sunscreen. Mutlak ya, nggak boleh. Jadi harus pakai sunscreen. Tujuannya untuk melindungi kulit. Sayang kan kita udah minum Amote loh, udah bagus-bagus dari dalam dirawat. Terus dari luar kita udah pakai krim malam, serum, AHA, BHA, retinol, mahal. Tapi kemudian nggak kita protek, nggak kita lindungi. Nah, itu juga merupakan satu kerugian. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh clean, bener nggak? Clean, treat, protect, dibersihkan, dirawat, dan dilindungi. Nah, percuma kan kita bersihin, dirawat, tapi nggak dilindungi. Nanti muspro, wazir gitu. Jadi memang harus dilindungi pakai sunscreen gitu. Terus di sunscreen itu biasanya karena ada tulisan SPF, ya SPF. Nah, SPF itu dia mencerminkan 10 atau 5 menit ya. Jadi satu SPF dia akan bertahan selama 10 atau 5 menit gitu. Bener nggak ya aku? Jadi kalau 30 SPF berarti dia bisa bertahan sampai berapa jam gitu. Jadi SPF itu mencerminkan seberapa lama sunscreen tersebut bisa melindungi kulit kita dari sinar UV. Di rumah juga kena sinar matahari. Iya, ini aku pakai ring light tuh di belakang HP ini tuh pakai ring light, itu juga ada sinar UV-nya. Ini aku pakai lampu, ini juga ada sinar UV-nya. Jadi jangan salah ya, teman-teman kita di rumah nggak terpapar direct atau sinar matahari secara langsung, tapi sebenarnya kita juga kena UV gitu, ultraviolet. Nih, terima kasih. Aduh, aku jadi senang, gue jadi senang. Sebenarnya nggak harus pakai krim malam, siang juga lebih bagusnya pakai sunscreen sama minum Amote aja. Aku beneran nggak kalau
siang itu nggak pakai krim macem-macem karena pertama aku terburu-buru. Ya kan, maunya tidur lebih lama, siap-siap lebih cepat berangkat kantor, nggak telat gitu. Jadi aku memang tidak punya rutinitas pagi yang panjang, beneran cuman sabun muka sama sunscreen, sabun muka, toner, sunscreen, berangkat kantor, udah gitu doang. Jadi aku akan lebih memanjakan kulitku waktu tidur. Habis gini kan, terus mandi, pakai krim malamnya. Kalau udah pakai krim malam nggak usah pakai sunscreen karena kan kita tidur. Makanya kenapa kalau tidur tuh bagusan lampunya mati. Nah, karena nggak ada sinar UV, karena kita nggak pakai sunscreen, jadi memang lebih baik pakai krim malam tuh pas bubuk. Makanya kenapa waktu bubuk tuh penting banget ya guys, karena itu adalah waktu buat kita bisa merawat kulit kita tanpa khawatir ada sinar UV. Pakai dah tuh serum-serum 7 step tuh, semua dipakai, apa dibuat tidur. Apalagi kalau pas kita lagi tidur, kulit kita tuh lagi bagus-bagusnya dalam berregenerasi. Dia ganti siklus, yang jelek-jelek dibuang, pori-pori kita buka, sunscreen tadi yang seabrek-abrek yang berjeti-jeti tadi tuh kita tempelin, bisa masuk, bisa menyerap. Jadi menurutku paling penting adalah krim malam. Aku literally nggak pakai serum, pagi bener-bener cuma sunscreen doang, nggak sempet aku kayak serum-seruman gitu. Nah, sunscreennya ini yang udah mengandung bahan aktif, misalnya sunscreen aku sekarang udah ada niacinamide-nya, jadi aku nggak repot-repot pakai niacinamide sendiri, pakai sunscreen sendiri. Dan aku lihat brand-brand lokal sekarang udah banyak yang bagus, jadi sunscreen itu tidak sekedar sunscreen seperti zaman dahulu, jadi sudah ada kandungan-kandungan bahan aktifnya, jadi sekali step to go gitu. Begitu ya. Terus pakai make up buat teman-teman, mungkin ada beberapa teman yang kalau ngantor berangkat kerja harus pakai make up, kayak di bank, pramugari itu kan mereka nggak boleh nggak pakai make up ya. Itu kuncinya ada di pembersihannya. Jadi kalau pas cleansing kita pulang sore gini harus sampai bersih benar. Supaya apa? Supaya waktu udah bersih kita tumpuk pakai krim malam, kita tumpuk pakai serum, essence segala macam, itu bisa terserap dengan baik gitu. Kalau sudah pakai sunscreen, krim siang malah nggak pakai. Oh iya, aku nggak telaten aja sih. Tapi kalau teman-teman mau pakai nggak apa-apa. Karena aku ini low impact, nggak pakai makeup, nggak pakai apa, jadi aku nggak pakai yang lain-lain juga nggak masalah. Cuma pakai sunscreen doang. Oke. Gitu deh, Mbak. Air mana? Minum maksud. Saya mikir air panas mandi. Ya itu juga bener. Enggak, air putih aja. Gitu. Terima kasih Mbak Ina. Oke, gitu ceritanya ya. Apa tahapan terpenting dalam perawatan kulit sehari-hari? Pembersihan. Gampang banget jawabannya. Ya, caranya mudah sekali. Pembersihan. Kenapa kok pembersihan? Kenapa bukan justru krimnya? Karena mau semahal apapun krim kita, mau sebagus apapun kualitasnya, kalau kita membersihin wajahnya nggak tuntas, maka itu akan mencegah krim-krim tadi untuk menyerap atau bekerja di dalam kulit. Jadi pembersihan adalah yang paling penting tuh. Kalau udah capek banget, aku ya jujur aja nih, nggak pakai krim, pokoknya mukanya bersih terus aku tinggal tidur udah. Ya dari kuncinya adalah membersihkan gitu. Dengan membersihkan maka pori-pori kita juga kebuka, terus sel-sel kulitnya juga udah diilangin, gone gitu. Jadi bisa lah. Iya betul banget dok, saya rutin pakai skincare tiap malam, alhamdulillah lebih cerah dan lebih lembab, apalagi minum Amoutte makin glow up kayak perawatan tiap hari. Yes, setuju banget. Aku bener-bener percaya sama the power of perawatan di malam hari, lebih pas ya. Kalau siang nggak sempet, kalau malam tinggal tidur ya. Dengan catatan minumnya cukup, habis itu tidurnya juga cukup. Ya. Bayangin kita cuma punya waktu tidur tuh sehari ya 5-6 jam lah ya kalau udah gede lagi, udah tua gitu. Nah 6 jam itu kan lumayan banget ya buat ditempelin masker, buat ngapa-ngapain tuh lumayan banget.
akan berbeda ya. Teman-teman yang tidurnya cuma 3 jam sehari, kemudian nggak apa-apa deh aku malam ini tidur 3 jam, besok aku tidur lagi siang. Tidak semudah itu Ferguso. Jadi tidur dalam waktu siang, tidur sore itu nggak bisa menggantikan kehilangan waktu kita tidur di malam hari ya. Nggak enak tidur siang kalau lama-lama ya. Yang lain beraktivitas kita tidur, terus kalau tidur malam tadi kita bener-bener bersih mukanya dari sinar-sinar UV lampu begini kan. Kalau tidur siang tetap aja ada cahaya yang masuk, itu juga berperan penting. Bisa nggak sih yang minum amote? Boleh, pokoknya habis sarapan, pokoknya perutnya keisi dulu. Aku bukan tipe orang yang rajin sarapan ya. Brunch, pokoknya perutnya udah keisi terus minum amote. Ya kan kalau siang-siang minum amote di gelas bening, terus habis itu gelasnya kuning gitu. Lebih seger nggak sih minum amote pakai es batu? Saya minum air panas. Hobinya minum air panas. Yes dok, yang penting toner pembersih, sunscreen kalau pagi sampai siang sore. Malam baru pakai toner pembersih, krim, dan minum amote karena cara kerjanya lebih efektif waktu tidur. 100 buat Mbak Yuni Astuti. Ya, yang penting pembersih. Pembersih boleh macam-macam ya. Paling gampang tuh micellar water. Mau sambil melembabkan bisa pakai balm cleanser, milk cleanser kalau orang zaman dulu ya. Mas sekarang juga deng. Terus habis itu baru sabun cuci muka. Terus tips juga kalau pilih sabun cuci muka, pilih yang nggak narik. Jadi kalau misalnya habis mandi kita pakai sabun muka tapi malah narik, itu tandanya sabun mukanya bikin kering. Kenapa? Kok nggak boleh? Padahal kan kerasa keset ya dok. Buat teman-teman yang oily, mukanya berminyak, pasti senang mukanya keset. Tapi ternyata muka yang ketarik, muka yang kering, itu pori-porinya jadi rengket, jadi ya rengket bahasanya, jadi mepet-mepet gitu loh. Jadi pori-pori itu kan harusnya membuka gini kan. Nah kalau lagi ketarik itu tandanya kulit kita kering, pori-porinya rengket. Coba bayangin kita masukin toner sama serum nggak akan efektif kalau si pori-porinya tuh dia rengket kayak gini. Jadi kalau cari sunscreen lagi, cari bersih wajah, mendingan yang gel cleanser, gentle cleanser. Jadi jangan yang bikin ketarik-ketarik gitu ya. Tuh. Terus kerutan di wajah itu apakah kita bisa mencegahnya dok? Kalau bisa caranya gimana? Bisa banget. Jadi kerutan itu timbul karena wajah kita nggak lagi elastis. Jadi kalau karet kan ditarik balik sama kulit kita tuh kalau udah ditarik nggak balik tuh jadinya nanti keriput gitu. Cara mencegahnya sebenarnya gampang banget ya. Itu tadi pakai sunscreen karena paparan sinar matahari ini dia bikin kulit tuh jadi kaku, jadi melorot, jadi nggak elastis. Itu faktor utama. Kedua, pakai retinol. Retinol itu terbukti memang dia menyamarkan garis-garis halus dan mencegah dari tanda-tanda penuaan dini. Tanda-tandanya salah satunya adalah wrinkle atau keriput. Itu pakai retinol. Di usia 25, 30 itu udah wajib menurutku pakai retinol. Di bawah itu boleh lah, tapi mungkin yang di bawahnya retinol tuh ada Bakuchiol kalau nggak salah gitu. Jadi di semua krim anti aging biasanya sudah banyak yang mengandung retinol. Kalau ngomongin merek apa, masing-masing orang tuh berbeda responnya terhadap kulit, kesehatan kulit. Cuman terus yang penting sih bahan aktifnya ya. Kita pasti udah bisa lah, aku mungkin pakai retinol baik. Kalau di aku jujur retinol the best, gak ada yang ngalahin. Jadi gak bisa nih hidup tanpa retinol. Itu yang menurutku bikin kulitnya tetap naik, tetap nggak melorot, nggak turun, nggak kelihatan tua gitu. Dan jangan lupa juga tetap dibantu sama, nggak cuma dari luar aja, tetap dari dalam juga. Minum amote itu sangat membantu karena ada glutathionnya. Jadi yang bikin kulit kita bagus, yang mencegah dari tanda-tanda penuaan mulai dari makanan, dari sinar matahari itu adalah si glutathione dan kolagen. Percuma kadang kalau kita cuma dari luar,
itu nanti yang dielus-elus kan cuman mukanya ya kan, dan itu dari luar loh. Jadi ya cuman ya temporary doang. Tapi kalau kita sehatin juga dari dalam, maka yang sehat nggak cuma mukanya, kulit tangan, siku, lutut, organ, itu semua juga akan kebagian anti agingnya ya. Sebenarnya jantung, hati, limpa kita tuh sudah berumur. Seperti kebanyakan hal, kalau sesuatu udah berumur tuh fungsinya kan turun gitu. Cuman karena ini organ dalam, jadi nggak kelihatan mereka udah keriput, yang kelihatan adalah dari luar. Makanya kenapa penting juga kita merawat kesehatan dari dalam gitu. Oke, jadi kerutan itu dicegah ya. Kalau udah kadung timbul ya dilus-lus lah. Hamote bisa bantu hempas mata panda. Mata panda kuncinya adalah banyak minum, cukup tidur, kondisi fit. Mata pandanya hilang ya. Kalau mau yang instan pakai concealer. Dengan Amote maka jadi kulit di seluruh tubuh itu ada kulit yang paling tipis. Kalau di manusia tuh kulit yang paling tipis ada di kelopak mata, sekitar mata. Jadi makanya tadi kenapa aku di depan bilang kalau mata itu mencerminkan kondisi tubuh kita, karena dia tuh paling tipis kulitnya, sehingga kalau ada aliran darah nggak lancar tuh paling kelihatan, kita lagi nggak fit tuh paling kelihatan. Nah, untuk menjaga agar tidak terjadi mata panda, maka yang pertama harus jaga kondisi tubuh badan. Kemudian minum air putih yang banyak. Nah, dibantu sama Amote pentingnya karena Amote itu ada vitamin C-nya, otomatis bisa nambah daya tahan tubuh juga, ya kan? Terus ada kolagen dan glutathione juga. Untuk kulit-kulit yang tipis kayak gini, dia akan kelihatan lebih fresh tuh. Berarti yang paling penting sabun muka dan face mist ya dok, step utama. Face mist, aku nggak familiar dengan face mist. Aku sampai saat ini masih pada toner. Jadi aku habis pakai sabun muka, kemudian pakai toner. Dan toner pun aku sebetulnya tidak setia. Semua produk kecantikanku aku tidak setia pada satu merek. Pasti aku akan coba-coba yang lain. Gitu. Yang penting itu tadi, kita udah ngerti bahan aktifnya apa. Bebas kalau mau pilih-pilih skincare. Kemarin nemenin acara 17-an, hari ini pawai, semuanya panas-panasan dan muka seperti pakai topeng, mana dalam satu aja. Ya, itu berarti Anda sudah terkena luka bakar derajat ringan. Tanda-tandanya gitu. Gelap itu adalah salah satu mekanisme kenapa sih kulit kita kalau kena matahari gelap gitu ya. Itu sama seperti kita melihat teman-teman kita yang di benua lain, benua Afrika. Di sana kulit-kulit lebih gelap karena sinar matahari lebih terik. Nah, sebenarnya kulit kita ini kan ada lapisannya nih ya. Kulit kita tuh sudah tahu bahwa sinar matahari itu nggak baik buat kita. Maka kemudian kulit kita ini punya tentara yang namanya melanosit. Melanosit inilah yang membuat zat warna pada kulit. Jadi semakin terik sinar matahari tersebut, melanosit yang dihasilkan akan semakin banyak. Melanosit yang lebih banyak akan membuat kulit lebih gelap. Nah, kayak gitu. Nah, kabar baiknya adalah di glutathione sama kolagen yang di Amote ini dia bisa memutus si lingkaran ini tadi. Jadi dimana kalau ada panas terus melanositnya keluar terus kita tambah gelap gitu. Nah, dengan si Amote ini dia ada step yang dipotong. Jadi dengan trik yang panas tadi, nggak semua melanosit itu tuh keluar. Tuh, responnya tuh nggak semasif terus yang bikin kulit kita jadi gosong banget. Tapi catatannya berarti karena kita tidak lagi dilindungi oleh melanosit yang banyak tadi, kita harus melindungi dengan sunscreen gitu.
Begitu solusinya, minum Amote, kemudian dijaga kelembapannya. Dengan menjaga kelembapan, dengan minum kolagen dan glutathione, maka warna kulit itu akan menjadi lebih cerah karena kulitnya lebih sehat dan lebih lembab. Karena setelah cuci muka kita pakai toner masih aja ada kotoran yang nempel pas waktu dibersihkan. Bener. Makanya tadi kenapa bersihin muka itu penting sekali. Jangan lupa scrubbing seminggu 2 kali, terus pakai AHA BHA, exfoliate namanya ya. Itu juga penting. Dok, apa nih? Kalau kerja sampai malam jam 11 malam nih, terus jam 12-an baru bobo, jadi pakai krim malamnya pas malam mau kerja itu. Jadi pakai krim malamnya pas malam mau kerja itu, atau pas mau bobo jam 12 malam. Jam 12 pas mau bobo, karena kalau kita dari luar pulang ke rumah itu muka pasti masih kotor, sayang. Nah jadi mending pakai krim malam tuh bener-bener sesaat sebelum kita bobo. Ditunggu kering dulu ya, biar nggak eman-eman, masih basah-basah nempelnya di bantal, nanti yang glowing bantalnya bukan muka kita. Kalau kulit kusam, bekas jerawat dan mata panda, kulit kusam dan bekas jerawat, oke. Dengan Amote, regenerasi kulit itu bisa menjadi lebih cepat. Jadi dia akan membantu untuk menghilangkan bekas-bekas luka lebih cepat. Aku tuh punya foto ya, mau aku liatin tapi nanti kelihatan nggak ya? Kita coba ya. Jadi sekitar 3 minggu yang lalu aku tuh habis ngilangin yang sering aku bilang kayak skin tag, bintik-bintik yang timbul akibat tanda-tanda penuaan dini. Terus aku bakar, sakit banget sih. Nih kalau teman-teman mau lihat itu kayak gini nih, kelihatan nggak? Tuh kelihatan kan? Ini aku 3 minggu yang lalu. Makanya kemarin aku sempat skip nggak live karena muka aku lagi kayak gini. Terus sekarang udah kayak gini. Aku cuma minum Amote aja karena pas lagi kayak gini aku nggak diperbolehkan untuk pakai krim yang macem-macem kecuali sunscreen. Jadi nggak pakai retinol, nggak pakai krim malam, nggak apa tuh. Tuh ya Allah aku bangga sekarang mukanya udah kayak gini. Tuh ini aku loh, nggak percaya nih aku. Tuh aku kan, tuh kayak gitu. Terus aku cuma minum Amote aja biar mempercepat regenerasi kulit dan ya oke. Jadi bekas-bekasnya tuh lebih cepat hilang sih menurutku dibandingkan nggak minum Amote sama sekali. Karena ini udah kali kedua aku ya, dulu pernah, dan di kali kedua aku ini dengan lebih dalam loh, ini pakai laser soalnya ya lebih tokcer. Gitu deh. Menderita asam lambung sama aja sih. Pokoknya diisi dulu perutnya. Dulu wajah saya penuh jerawat dan kemerahan. Alhamdulillah sekarang rutin minum Amote udah nggak macem dulu lagi. Aku percaya. Ya yang penting rutin ya, semua kegiatan kita, semua usaha kita dalam merawat tubuh, kuncinya cuma konsisten dan rutin. Kalau nggak konsisten ya nggak akan ngefek. Kalau nggak rutin ya nggak akan ngefek, karena merawat kulit itu nggak kayak nggak kayak fotosintesis gitu, nggak langsung, pasti ada prosesnya. Semakin pelan dan lambat prosesnya, hasilnya semakin bagus menurutku dibandingkan dengan yang instan. Biasanya kalau instan itu ada apa-apanya. Dulu penelitianku waktu S1 adalah tentang krim malam yang bisa membuat wajah terlihat tampak lebih putih. Ternyata di kandungan-kandungan itu semakin cepat suatu produk itu mencerahkan kulit, maka kandungannya semakin berbahaya. Itu penelitian loh, aku sendiri yang meneliti. Jadi nikmati the proses aja ya. Oke. Mana lagi? Banyak senyum kali ya dok. Justru sebenarnya kerutan itu timbul kalau ada garis dinamis ya. Kalau sering cemberut tuh nanti kerutannya di sini banyak. Kalau sering senyum, kerutannya tuh di sini sebenarnya. Jadi tuh
Makanya kenapa kayak Victoria Beckham dia nggak pernah senyum, karena ini mukanya udah dipatri ya sama Kim Kardashian, itu nggak pernah senyum karena mukanya tuh udah disuntik sana sini, dibotok. Jadi dia akan stay cool aja, karena kalau dia gerak nanti tumbuh lagi keriputnya. Yang penting ibadah lah, pokoknya tujuannya baik aja. Kalau kita stres bikin kulit nggak sehat ya dok, Mbak Afida tuh yes, bener. Ada yang bilang mitos, tapi sebagai seorang dokter aku bilang itu betul 100%, karena produksi minyak di kulit itu dipengaruhi oleh hormon antara estrogen dan progesteron. Kalau kita stres, semua sirkulasi tubuh tuh kacau, muka jadi lebih kusam karena hormon-hormon tadi itu dia nggak balance, nggak seimbang. Padahal ada hormon yang juga merangsang keluarnya kolagen. Kita juga punya loh kolagen, yang salah. Nah, hormon-hormon baik itu ditekan oleh stres kita tadi, sehingga kondisi nggak cuma kulit ya, rambut rontok, pas daerah makan, badan loyo, capek terus gitu. Itu kan mempengaruhi penampilan juga. Lihat tuh teman-temannya yang galau tuh. Gitu ya. Kalau sudah muncul flek hitam, tahap pertama gimana dok biar flek hitam bisa memudar? Yang pertama, jangan biarkan flek hitamnya tambah banyak dengan cara memprotek tadi kembali. Yang kedua, rajin minum lagi. Yang kedua, retinol, jangan lupa dirawat kulitnya. Terus minum Amote, juga beberapa testimoni menyebutkan bahwa dia bisa memudarkan flek hitam. Jadi mumpung flek hitamnya belum banyak, mendingan minum Amote dulu yang banyak ya. Wajib pakai sunscreen dan minum Amote. Wajib, jangan sampai. Dok, kalau saya pakai sunblock aja apa perlu pakai bedak? Pakai bedak. Aku nggak pede kalau sunscreen doang mukanya tuh kilong-kilong gitu. Kalau pakai bedak itu menurutku lebih firm mukanya ya, lebih pantas lah dibawa keluar, nggak kecek-lecek banget. Terus tipe bedak itu juga mempengaruhi loh, bedaknya tabur atau padat gitu. Kalau untuk kulit berminyak lebih cocok pakai loose powder atau yang bedak tabur. Tapi kalau mukanya kering lebih cocok pakai bedak padat. Aku sendiri lebih suka pakai bedak padat, tapi nggak suka kalau di tap. Lebih suka pakai kuas karena dia kan lebih ringan. Lebih ringan tuh dalam artian gampang ditempelin, nanti pas bersihin juga gampang dilepasin gitulah, nggak masuk banget ke pori-pori. Dan makanya juga tipis-tipis aja. Ya gitu. Testimoni pribadi dok dari Mbak Siti. Saya sama suami beda usia 5 tahun, saya lebih tua, tapi muka saya kelihatan lebih muda dan bebas kerutan, garis halus di dekat mata. Efek lebih rutin minum Amote daripada suami. Ya memang kita sebagai perempuan nggak dipungkiri ya, kita pengen kelihatan forever young alias awet muda ya kan. Dibakar gimana? Di laser. Jadi di laser nanti kayak di luka bakar gitu. Jadi teknik buat ngilangin kayak gini tuh ada dua, satu di cauter, satu di laser, sama-sama dibakar. Jadi si titik-titik itu tadi tuh dibakar, jadi baunya beneran gosong gitu. Gitu. Tapi tentu saja itu harus ditangani oleh dokter spesialis kulit kelamin ya. Oke. Ya, yang penting bermanfaat ya. Semoga tadi yang aku jelasin tadi sudah cukup dapat dimengerti. Oke, pernah iritasi gara-gara kena debu Mbak Yuni. Akhirnya gatal-gatal dan jadinya kayak ngelupas karena gosok-gosokin terus. Minum Amote 2 kali sehari, cuma 5 hari udah kembali seperti semula. Satu lagi yang penting untuk kesehatan kulit adalah skin barrier. Aku pun masih baru belajar tentang skin barrier. Aku merasa skin barrier tuh apa sih gitu. Buat apa sih muka aku, menurutku udah cukup bagus, apakah aku masih butuh skin barrier gitu. Ternyata skin barrier itu merupakan salah satu daya tahan kulit ya, biar nggak gampang hilang kelembapannya dan juga nggak gampang rusak kena paparan dari luar
gitu. Itu namanya skin barrier. Skin barrier itu paling sekarang itu paling bagus dirawat sama zat aktif namanya ceramide. Aku belum pernah nyoba sih ya, nggak bisa komen banyak, baru mau nyoba ceramide, tapi terakhir kali nyoba ceramide nggak begitu cocok di aku, jadi nggak aku lanjutin. Forever Young ya kan, Forever Young. Oke, yang terakhir dari Mbak Murtiningsi, apa yang hitam-hitam jadi banyak tai lalat itu menunjukkan tanda-tanda penuaan? Iya, dan itu bahaya nggak dok? Dan bagaimana cara menghilangkannya? Nggak bahaya sih, cuman tetap perlu diperiksain ya. Kalau ternyata hitam-hitamnya kayak tai lalat tambah besar, kemudian gatal, dan terus tambah banyak di seluruh tubuh, mungkin perlu diperiksain ya. Siapa tahu kelainan kulit yang lain. Tapi sampai saat ini sih kasusku, karena almarhum kakekku, mamaku itu punya banyak item-item juga, berarti aku ada turunan ke sana gitu. Sebelum aku makin tua, sebelum kemampuan kulitku dalam meregenerasi luka itu semakin turun, jadi mumpung masih di usia-usia segini, aku hilangin, aku bakar. Dengan harapan aku masih minum Amote dan kemampuan kulitku untuk beregenerasi itu masih bagus. Makanya dengan cukup 3 minggu saja gone. Ya sekarang udah kinclong lagi kayaknya. Gitu ya. Sakit banget. Sakit banget, kalau makanya harus dibius dulu selama 45 menit sebelum tindakan laser. Oke, suaraku sudah mulai habis. Waktunya juga sudah 30 menit. Untuk pertanyaan yang lain di save ya, untuk 2 minggu lagi kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh kalau mau usul tema apa ya yang mau dibahas, usul aja ke admin, boleh. Nanti ada Mbak Min Amote dan Mas Min Amote yang akan mengusulkan bahas apa ya besok gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Semoga apa-apa yang tadi jadi bahan ngobrol kita bermanfaat, bisa diterima dan juga bisa disebarluaskan ya ilmu-ilmu kita ini supaya menjadi amal jariah. Amin. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Semoga semuanya tetap sehat, cantik luar dan dalam. Jangan lupa minum Amotenya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya undur diri. Dadah.